Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam seri pengajaran akhir zaman. Kita sampai pada pertemuan yang kelima dalam musim yang kedua ini. Pertemuan kelima ini kita akan membahas karakter sombong. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami akan mendengar penjelasan firman Tuhan mengenai karakter sombong sebagai karakter dari manusia akhir zaman. Berikan kami pemahaman, bimbingan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami setiap apa yang kami dengar pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 sesuai dengan apa yang kita akan pilih atau kita sorot secara khusus. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan menyombongkan diri. Nah, karakter sombong yang menjadi karakter keempat dari 19 karakter ini diterjemahkan dari kata aslinya hyperphanos atau hyperiphanos. Dan kita akan membagi sesi ini dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah 2 jenis kesombongan yang perlu kita pahami supaya kita punya kerangka berpikir yang benar dalam memahami sesi kali ini. Bagian yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang sombong. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagian yang terakhir, bagian ketiga, kita akan belajar singkat sedikit tentang pilihan bagi pelaku dan korban kesombongan. Kita masuk pada bagian yang pertama. Kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya sombong atau karakter sombong itu memiliki 2 jenis secara besar. Ya, seringkali anggapan umum kalau ditanya, menurutmu sombong itu seperti apa? Beberapa orang akan menjawab, orang yang menunjukkan apa yang dia punya ke orang lain. Nah, beberapa lagi ketika ditanya, menurutmu sombong itu seperti apa? Sombong itu orang yang suka menceritakan kemampuannya. Atau yang lain bilang, sombong itu yang suka membagi-bagi pengalamannya, entah habis vacation, entah itu habis studi tour, entah itu habis dapat promosi di kantor, entah itu pengalaman harmonis keluarganya. Oh, itu berarti dia orang yang sombong katanya. Atau ada lagi orang yang bilang, sombong itu yang suka pakai barang mewah atau mahal. Apakah salah satunya saudara punya anggapan seperti ini? Orang yang berkata juga, oh menurut saya sombong itu yang intonasi bicaranya itu tinggi atau keras. Jadi orang yang rendah hati itu intonasinya itu rendah atau lembut. Nah, ini kan anggapan-anggapan umum yang sering bertebaran di sekitar kita. Kalau ada orang intonasi bicaranya itu tinggi, mau kemana? Gitu. Oh itu sombong sekali ya. Kamu kok gini-gini? Ah itu dikiranya sombong. Sedangkan yang dianggap rendah hati itu yang ngomongnya lembut, yang ngomongnya pelan, yang ngomongnya nadanya sedikit rendah, pelan. Nah, itu dikiranya adalah orang yang rendah hati. Nah, itu anggapan umum tentang sombong. Atau dibilang lagi, orang sombong itu orang kaya. Oh, jadi dalam stigma pikirannya, semua orang kaya pasti sombong. Ini anggapan-anggapan umum dan tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita yang menyaksikannya juga punya anggapan ini. Kalau saudara ditanya apa arti sombong dan seperti apa orang sombong itu, mungkin jawaban-jawaban yang saudara akan sodorkan adalah ada di slide ini. Tapi mari kita belajar definisi sombong, arti sombong dari makna aslinya. Secara besar, sombong atau karakter sombong itu bisa dibagi dalam 2 jenis. Jenis yang pertama yang kita kenal sebagai hyperiphanos. Hyperiphanos ini kesombongan yang ditunjukkan lewat tindakan tertentu. Nah, nanti kita akan belajar lagi. Kemudian jenis yang kedua adalah hypsilafroneo. Ya, hypsilafroneo ini sombong dalam hati atau sombong dalam pikiran. Dipakai dalam Roma 11 ayat 20 atau Roma 12 ayat 16 sebagai high-minded. Nah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Orang-orang yang pikirannya terlampau tinggi, suka mikir-mikir yang tinggi-tinggi, bahkan itu ada kaitannya sama dirinya. Ya, jadi 2 jenis ini yang perlu kita tahu, yaitu hypsilafroneo dan juga hyperiphanos.
sombong dalam tindakan sederhananya, dan jenis yang kedua sombong dalam pikiran. Yang pertama sombong dalam tindakan, yang kedua sombong dalam pikiran. Nah, sebelum kita mau mempelajari kata sombong yang ada dalam 2 Timotius 3 ayat 2, dalam 2 Timotius 3 ayat 2 itu pakai kata hyperifanos. Berarti sombong dalam pengertian, sombong dalam tindakan. Nah, sebelum kita belajar itu, kita secara singkat belajar dulu sombong dalam pikiran, jenis yang kedua. Hypsilaproneo atau upsilaproneo tulisannya, tapi bacanya juga bisa dibaca hypsilaproneo. Ya, sombong dalam pikiran. Apa sih sombong dalam pikiran? Sombong dalam pikiran itu contohnya dalam Kejadian 3 ayat 4-5. Di situ kan Hawa atau Adam dan Hawa diberikan larangan untuk jangan menyentuh, jangan memakan buah yang ada di tengah taman. Tetapi tiba-tiba iblis datang, kemudian memberikan kata-kata promosi, yang dimana ternyata kata-kata dari si jahat itu menarik hati dari Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. 3 hal yang ini menjadi perwakilan dari semua manusia. Keinginan manusia, dia ingin mengikuti maunya si jahat itu karena hatinya kayaknya suka sama tawaran iblis. Kenapa kok si Hawa ini mau pada akhirnya mengambil buah itu? Karena inilah yang disebut adanya kesombongan. Hypsilaproneo. Pikirannya tinggi sehingga dia termakan omongan dari iblis ini. Oh iya, aku nanti tidak akan mati. Wah, mataku nanti akan terbuka, tentu dalam pengertian yang tidak harfiah semata-mata terbuka ya saudara. Oh, aku akan menjadi seperti Allah. Nanti kalau aku jadi seperti Allah, begini. Ini perwakilan dari seluruh umat manusia. Siapapun keturunan Hawa, di dalam hatinya pasti memiliki hypsilaproneo. Pasti memiliki kesombongan di dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya saudara, tidak ada yang bebas dari karakter sombong atau sifat sombong. Berarti kesombongan ini bukan semata-mata karakter yang baru terbentuk setelah lahir, tapi kesombongan ini adalah salah satu sifat bawaan dosa manusia. Ini perlu kita ketahui. Tidak ada orang yang bebas dari kesombongan. Hypsilaproneo, salah itu bukan upsilapronos tapi upsilaproneo ya. Sombong dalam pikiran ini sombong yang jenis apa? Sombong yang natur manusia, yang adalah natur manusia, kodratnya manusia. Artinya begini, semua orang selama orang tuamu itu manusia, pasti punya sifat hypsilaproneo. Pasti punya sifat sombong. Saya sedang bicara tentang sifat. Sifat adalah sesuatu yang dibawa dari lahir. Sifat yang sesuatu yang sudah melekat dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya sangat mudah kita menemukan orang-orang yang merasa tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan, yang mengejar-ngejar hidupnya, keinginannya, hatinya, tanpa seolah-olah perlu takut akan Tuhan, tanpa perlu merasa dia perlu cari Tuhan, perlu butuh Tuhan. Kenapa kok orang-orang seperti ini selalu ditemukan? Karena memang sifat alami semua manusia adalah sombong. Ya, jadi tidak ada orang yang rendah hati dari lahir. Tidak ada orang yang bawaannya rendah hati. Saya akan menyampaikan ini pada kesempatan lain, tapi sekilas saja, rendah hati itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Rendah hati itu bukan sifat yang diturunkan secara genetik. Kalau orang tuanya kelihatan rendah hati, berarti nanti anaknya pasti rendah hati. Itu mungkin adalah bawaannya, bukan sifatnya. Kita perlu membedakan antara sifat rendah hati dengan penampilan yang
ramah itu berbeda, saudara ya. Tetapi kalau soal sombong, ini bukan karakter, bukan semata-mata karakter, tapi sifat. Sorry, tadi yang saya maksud rendah hati itu bukan sifat, rendah hati itu karakter. Artinya kita perlu belajar menahan diri. Ketika kesombongan kita ini berusaha kita tahan, kita lawan, itu namanya karakter rendah hati mulai muncul perlahan-lahan. Jadi kita perlu samakan dulu perspektif kita, samakan konsep kita dalam berpikir, apa itu rendah hati? Rendah hati itu adalah karakter. Karakter yang dibangun dari sikap hidup yang benar. Dalam konsep berpikir yang benar. Ketika dia tahu dirinya siapa, dan ketika dia tahu dia perlu Tuhan, ketika dia tahu hal-hal di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kita harus datang memuliakan Tuhan, ketika dia tahu dia harus memberikan hidup sepenuhnya pada Tuhan, maka karakter rendah hati itu akan mulai muncul dan menjadi karakter dia. Tapi kalau masalah sifat, rendah hati tidak bisa diturunkan. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap manusia, semua orang, garis bawahi, semua orang punya sifat sombong. Sombong di sini dalam artian hypsilafroneo. Dari lahir sudah kodratnya manusia itu tinggi hati, tinggi pikiran. Semua orang selama dia disebut orang yang berdosa, sombong yang ini baru akan sembuh ketika Tuhan sudah datang dan membawa kita kepada langit baru, bumi baru, di mana tidak ada dosa, di situ tidak ada hypsilafroneo. Karena hypsilafroneo ini atau high minded atau sombong dalam hati, sombong dalam pikiran ini sudah jadi natur manusia. Sebagaimana dosa-dosa itu unsurnya salah satunya adalah sombong. Sama seperti Lucifer yang dibuang oleh Tuhan dari sorga karena dia punya sifat sombong. Sehingga ketika dia ingin menyamai dirinya dengan Allah, dia dilemparkan. Arti dosa salah satunya adalah memiliki unsur sombong. Tapi sombong dalam hal hati dan pikiran, ya. Hypsilafroneo. Dan setiap orang kadarnya beda-beda. Ada orang yang kelihatan banget hypsilafroneonya. Kelihatannya ini lewat tindakan. Nah, lewat hyperifanos tadi. Nanti kita akan belajar hyperifanos. Lewat sombong yang ditampilkan lewat tindakan, lewat pembawaan, lewat gestur tubuh. Nah, itu adalah sombong dalam tindakan, sombong dalam perbuatan. Tapi itu munculnya dari sombong yang tidak terlihat. Jadi ada orang yang kadarnya sombongnya itu sudah kelihatan sampai jadi kebiasaan. Dan akhirnya orang-orang dengan mudah ngecap, itu orangnya sombong banget sih. Tapi ada orang yang kadar sombongnya itu nggak terlalu sering dikeluarkan, sehingga hanya ketika dia dalam keadaan-keadaan terancam. Contohnya misalnya motornya ditabrak, kemudian mobilnya disenggol, dia marah-marah. Kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak tahu siapa yang pegang area ini. Nah, itu mulai sombongnya keluar. Tapi itu sombongnya ketika dalam keadaan terancam, bukan kebiasaan. Nah, itu kadarnya beda sama orang yang sombongnya sudah terbentuk menjadi kebiasaan. Jadi pembawaannya secara hari-harinya itu sudah kelihatan banget sombong. Ada orang yang sama sekali jarang menunjukkan kesombongannya dalam hal tindakan. Dan sangat banyak orang menganggap orang ini adalah orang yang tidak sombong. Orang rendah hati. Sama sekali tidak ada sombongnya. Karena apa? Pembawaannya baik, kemudian ramah, santun, dan sopan, penuh hormat. Nah, dikiranya orang yang sudah mencapai tindakan seperti itu, pasti bebas dari kesombongan. Maka dia sudah tidak sombong lagi. Dia orang yang rendah hati. Perlu di sini diperbaiki pola pikir kita. Bahwa siapapun, bagaimanapun pembawaan seseorang, yang namanya hypsilafroneo atau sombong hati tidak pernah bisa hilang. Semua manusia, apapun pekerjaannya, mau pendeta, mau jemaat, mau gembala, mau ketua organisasi, mau paus,
pemimpin Katolik, dan lain semuanya pasti punya namanya sifat sombong. Yang disebut di sini adalah natur, sudah menjadi natur. Karena kita semua orang yang berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, hatinya jauh daripada Allah, hatinya tidak secara alami mencari Allah. Kita bisa mencari Allah kalau Allah lebih dulu mencari kita. Selama Allah belum mencari kita dan Allah menemukan kita, pasti tidak ada orang yang merasa perlu untuk menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu datang kepada kita, memperkenalkan dirinya, mengasihi kita, baru kita mengasihi dia. Artinya apa? Dan kenapa kok seperti itu? Karena sifat sombong kita sudah melekat mendarah daging secara alami. Ini yang saya sebut hypsilafroneo, sombong dalam hati dan pikiran. Sudah jadi bawaan, sejak lahir sampai mati tidak akan hilang. Mau dia membenahi dirinya seperti orang yang rendah hati, ramah, sopan santun, tetap di dalam hatinya ini ada sifat sombong. Mungkin yang membedakan antara orang satu dan yang lainnya adalah kadarnya beda-beda. Ada orang yang sudah mulai pandai mengelola kesombongannya sehingga dia kadarnya semakin sedikit atau kadarnya rendah. Ada orang yang justru malah ngompor-ngompori kesombongannya sehingga orang-orang di sekitarnya itu tahu banget kalau dia tuh orang sombong banget. Karena dari tingkahnya, cara ngomongnya, suka marah-marah, suka ngatur, suka gempas orang sana, suka banyak sekali. Nah, itu kelihatan banget dia nggak mau mengelola kesombongannya, maka sombongnya nampak. Itu udah jelas gampang kita bilang orang sombong. Tapi yang perlu diperbaiki dari kita adalah ketika kita melihat orang-orang yang pembawaannya ramah, yang kita cap sebagai rendah hati, sekalipun orang itu kita percaya sebagai orang yang rendah hati, tapi secara alami orang itu masih punya dosa. Dan selama orang masih punya dosa, maka orang itu tidak bebas dari kesombongan hati, kesombongan pikiran. Hatinya sudah jauh dari Allah. Sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kuasa maut sudah tidak, begini saudara, kuasa maut sudah tidak berlaku atas kita. Tapi saya mau tanya, apakah kita hidup kekal selamanya dalam tubuh yang sekarang? Tidak kan? Tentu suatu hari kita akan mati. Nah, kenapa kok kita masih mati? Karena tubuh ini, tubuh yang sudah lemah, tubuh yang rusak karena dosa. Nah, selama orang masih bisa mati, selama itulah hypsilafroneo tidak hilang. Selama itu kesombongan hati atau kesombongan pikirannya tidak hilang. Jadi semua orang punya sifat sombong, hanya saja kadarnya beda-beda dan kita kerap kali tidak menemukan kesombongan itu karena sifatnya tersembunyi. Seringkali bisa ditutupi dengan pembawaan yang ramah, yang santun dan yang sopan. Nah itulah hypsilafroneo saudara. Kita lanjutkan. Bahwa hypsilafroneo atau sombong dalam pikiran ini tidak bisa ya diukur dari penampilan. Nggak bisa diukur dari cara bicara, nggak bisa diukur dari status jabatannya, nggak bisa diukur dari kekuatan ekonominya. Mau miskin, mau kaya, dia tetaplah punya sifat sombong. Mau penampilannya urak-urakan, mau penampilannya sopan, baik, formal, rapi, tetap dia punya sifat sombong. Cara bicaranya mau intonasinya keras, mau intonasinya lembut, mau halus, mau kasar, tetap setiap orang punya sifat sombong hypsilafroneo. Tidak bisa diukur dari tingkat kepandaian, mau dia orang yang tidak tinggi level pendidikannya, mau dia orang yang tinggi, mau orang yang biasa-biasa saja, tetap dia punya sifat sombong. Ya, jadi jenis yang kedua ini, atau bisa jenis yang hypsilafroneo ini adalah sombong yang sudah mendarah daging dalam setiap manusia. Mau dia orang percaya, mau tidak orang percaya, dia punya sifat ini. Ya. Tetapi dalam 2 Timotius 3:2 itu tidak ditampilkan kata hypsilafroneonya, yang dipakai dalam 2 Timotius 3:2 adalah hyperifanos, sombong jenis yang kedua. Ya. Sombong yang lain yaitu sombong dalam tindakan. Manusia akan menyombongkan diri atau sombong yang ditunjukkan dan dia tidak malu-malu menunjukkannya. Kalau dalam ayat-ayat lain dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara berbeda-beda. Kalau dalam 2 Timotius 3:2 hyperifanos ini diterjemahkan dengan kata sombong,
dalam Mazmur biasanya diterjemahkan dengan kata kurang ajar atau congkak. Nah, kebanyakan congkak, saudara ya. Nah, ini aslinya dari ayat-ayat ini aslinya adalah hyperifanos. Maka kita akan mempelajari apa itu hyperifanos, sombong dalam tindakan. Tadi kita sudah belajar ya, sombong dalam pikiran. Hypsilafroneo itu semua orang pasti punya sifat sombong dalam pikiran. Lalu bagaimana dengan sombong dalam tindakan? Semua orang di luar Kristus, itu dalam konteks Roma pasal 1 saudara bisa baca ya. Semua orang di luar Kristus itu pasti punya hyperifanos. Sombong yang dikeluarkan dalam tindakan karena tidak ada cara mengekang. Maka akan secara alami mudah untuk keluar dan ditampilkan. Ya. Dan bagaimana dengan orang yang di dalam Kristus? Tidak semuanya, tetapi ada yang masih menampilkan hyperifanos, ada yang sudah mulai menahan dirinya, menahan sifat sombongnya, menahan yang tadi saya bilang hypsilafroneonya. Semakin dia menahan, semakin hilang hyperifanosnya. Bahkan bisa saja orang itu sama sekali tidak menampilkan tindakan sombong sampai mati. Biasanya orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah senior-senior yang sangat santun, sangat baik, itu biasanya sudah berhasil untuk menghilangkan kesombongan dalam tindakan. Rendah hati sekali. Tapi ingat ya, kita sudah bahas tadi, sekalipun orang itu sudah berhasil menghilangkan hyperifanos, tindakan-tindakan sombong, tetap saja orang itu tidak bebas dari hypsilafroneo. Kesombongannya yang tersembunyi itu tetap masih ada. Hanya saja dia sudah tidak menampilkan lagi. Tidak semua orang dalam Kristus menampilkan hyperifanos. Dan sifatnya terlihat, sehingga kita bisa menilai sombong ini bisa kita ketahui dari apa? Caranya menunjukkan miliknya, ya. Kita bisa lihat dari caranya berbicara dengan orang lain, caranya memperlakukan orang lain, caranya memandang orang lain. Kita bisa tahu orang yang hyperifanos, orang yang sombongnya ini seperti yang saya bahas tadi, ditampilkan, ditunjukkan di hadapan orang lain, sehingga kita bisa dengan mudah untuk melihat, oh ini orang sombong. Dalam pengertian hyperifanos. Hyperifanos ini dari kata apa, saudara? Hyperfanos. Ya, jadi hyper itu sesuatu yang berlebihan, seperti hiperaktif, ya saudara ya. Kemudian hipertensi, hypermart, mart yang terlampau besar, market yang terlampau besar, hypermart, hipertensi, hiperaktif. Hyper itu sesuatu yang over, yang terlalu. Nah, fanos itu apa? Hyperifanos. Fanos itu cahaya atau seperti terang atau cahaya, sehingga terang cahaya itu terlampau menyilaukan orang sampai bikin orang lain sakit matanya. Terang yang berlebihan membuat mata orang sakit. Saudara bisa membayangkan orang sombong itu sama dengan lampu stadion yang nyentrong langsung ke depan mata saudara. Bisa saudara membayangkan itu, tentu sangat sakit matanya, bahkan bisa kebutaan, menyilaukan. Nah, itulah orang sombong. Terlalu menunjukkan kesombongannya sampai orang lain tersakiti. Karena dia sombong. Nah, sombongnya yang ditunjukkan itu namanya hyperifanos. Saudara ya, jadi kita dalam hyperifanos ini kita bisa menilai orang, bisa melihat, oh ini hyperifanos, oh ini orang sombong. Karena dia, saya sederhanakan menjadi dua pengertian. Orang yang bertindak semena-mena sama orang lain, itu orang sombong. Kelihatan, hak orang lain diambil demi dirinya. Menginjak-injak orang lain dalam pengertian, disuruh, kemudian dimarah, dibentak, tanpa dia peduli perasaan orang lain. Nah, sombongnya ini semena-mena. Ya, inilah tindakan yang semena-mena, tindakan yang berlebihan. Punya harta, bukannya tahu kalau banyak orang yang sedang kesusahan, dipamerkan di depan kamera, ditunjukkan di YouTube, sehingga orang-orang yang merasa kesusahan, merasa iri. Karena apa?
orang ini kok mudah sekali ya dikit-dikit mamerin rumah mewahnya, mamerin vacationnya ke kemana-mana, ke Maldives, ke India, ke Eropa, ke Amerika ditampilkan. Yang berlebihan menampilkan. Kalau pakai perhiasan, kalau pakai, terlalu ngejreng. Berlebihan sekali. Nah, inilah yang disebut hyperifanos. Kesombongan yang ditampilkan. Kesombongan yang ditunjukkan. Masalahnya begini saudara. Kita sudah tahu setiap orang itu pasti punya sifat sombong. Tapi di akhir zaman, sifat sombong dari orang-orang di luar Kristus itu justru ditampilkan dan menjadi kebiasaan sehingga sudah bukan menjadi sifat saja, tapi kesombongannya menjadi karakter. Karakter itu maksudnya apa? Melekat. Dia yang membentuk sendiri kebiasaannya untuk menampilkan kesombongan. Di satu sisi orang yang di dalam Kristus berusaha untuk ngerem kesombongannya dengan firman Tuhan, kesadaran akan keberadaan Tuhan, penyembahan dan lain sebagainya. Kita ngerem sifat sombong kita. Sehingga kadar kesombongan kita mulai berkurang, sekalipun tidak bisa hilang sama sekali. Sehingga kita bisa menemukan diri kita tidak hyperifanos, tidak menampilkan kesombongan, diwujudkan di depan orang. Tapi di sisi lain orang-orang di luar Kristus sengaja menampilkan kesombongannya, bahkan menjadikannya sebagai kebiasaan. Nah inilah saudara yang menjadikan zaman ini menjadi sukar. Karena ada banyak orang sombong di sekitar kita yang bisa membuat kita mungkin sakit hati, yang bisa membuat kita iri hati, yang bisa membuat kita kena dendam, merasa menjadi dendam, putus asa, karena kesombongan-kesombongan orang di sekitar kita. Kita masuk pada bagian yang kedua. Sekalipun mereka adalah kelihatannya orang yang bisa melakukan semena-mena, bertindak semena-mena, bertindak sembarangan dan berlebihan. Tapi melalui bagian kedua ini saya ingin tunjukkan kepada saudara, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang sombong. Orang sombong yang dalam pengertian hyperifanos. Sombongnya ini sudah jadi karakter, sudah jadi kebiasaan. Ditunjukkan, ditampilkan, sudah menjadi identitas dirinya. Aku, sekalipun orang sombong pasti nggak akan merasa sombong, saudara ya. Hanya orang-orang di sekitarnya yang orang itu sombong banget sih. Tapi orang yang sudah mulai kebangetan, dia tidak masalah. Ya sudah, aku sombong ya urusanku, bukan urusanmu. Nah itu udah mulai kebangetan kesombongan. Ya, apa yang nggak bisa dilakukan oleh orang sombong? Yang pertama, orang sombong nggak bisa taat aturan. Kalau ada aturan, dia merasa, aturan ini remeh-temeh. Dan dia merasa dia mampu, dia bisa untuk melawan aturan itu. Dia tunjukkan ke orang-orang, saya loh bisa melawan aturan. Itu artinya dia tidak taatnya itu bukan diam-diam, tapi sengaja ditunjukkan. Terlalu berani, contohnya saudara, yang lain ada pengumuman, kamu datang nanti pakai sandal saja ya karena kita ini acaranya sederhana. Dia datangnya melawan aturan. Dia datang pakai sepatu yang paling mahal, yang paling mewah supaya dilihat orang. Nah, itu artinya orang sombong. Orang sombong nggak bisa taat sama aturan, sudah pasti. Apalagi yang nggak bisa dilakukan orang sombong nggak bisa mengasihi orang lain. Karena dia cuma mengasihi dirinya sendiri. Orang sombong nggak bisa tunduk sama pimpinan. Karena dia selalu merasa perlu memberontak. Apapun yang dikatakan pimpinan, dia nggak setujui dan bahkan dia tidak segan melawan pemimpinnya. Orang sombong nggak bisa bertemu sama orang sombong. Itu artinya orang sombong butuh orang-orang yang bisa ditekan. Orang sombong butuh orang-orang yang bisa disetir, bisa diatur, bisa disuruh, bisa dibentak, bisa dimarah. Kalau orang sombong ketemu sama orang sombong, bentrok saudara. Dia tidak akan bisa menampilkan kesombongannya. Makanya orang sombong biasanya akan cari circle pergaulan orang-orang yang tidak masalah dengan tidak bisa melawan kesombongannya. Orang sombong nggak bisa ketemu sama orang, dan orang sombong nggak bisa kasih pujian ke orang lain. Bahkan dia haus akan pujian, dia selalu haus akan pujian. Orang sombong nggak bisa dikasih tahu. Artinya saudara, sekalipun kita melihat orang sombong itu adalah orang yang bisa bertindak semena-mena,
tetapi orang sombong tetap butuh ruang bebas. Dan satu-satunya orang yang butuh ruang bebas adalah orang sombong untuk mengekspresikan kesombongannya. Ketika dia masuk ke dalam situasi di mana ada orang yang lebih tinggi dari dia, yang lebih dominan dari dia nggak akan nyaman. Orang sombong tidak akan nyaman di tempat di mana ada orang yang lebih hebat dari dia. Dan orang itu nggak bisa melawan kehebatan orang yang lebih hebat dari. Nah, inilah persoalan menjadi orang sombong, itu tidak punya kebebasan dalam bergerak. Dia butuh ruang bebas untuk mengekspresikan dosanya. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Saudara perlu mengetahui pilihan yang saudara harus pilih. Kalau saudara merasa dalam pemaparan ini, saudara adalah, oh iya ternyata saya termasuk orang yang sombong, dalam artian sombong hyperifanos. Saya suka menampilkan kesombongan dalam tindakan, cara bicara, penampilan saya. Ampuni saya Tuhan. Nah, ada pilihan bagi saudara kalau saudara merasa adalah pelaku kesombongan hyperifanos. Pilihannya adalah apakah saudara harus menghentikan tindakan saudara atau tetap saja saudara melanjutkan. Firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa orang bisa rendah hati hanya kalau dia semakin dekat sama Tuhan. Rendah hati sini dalam artian dia membiasakan dirinya untuk mengekang kesombongannya sehingga hypsila phroneonya ini tidak menjadi hyperifanos. Kesombongan yang dari hatinya ini tidak mewujud dalam kesombongan tindakan. Itu bisa ditahan, bisa ditekan melalui kebenaran firman Tuhan, doa dan penyembahan. Saudara semakin dekat dengan Tuhan, saudara semakin bisa menghentikan tindakan sombong. Saudara menjadi rendah hati. Dan Tuhan suka dengan orang yang rendah hati, yang bisa mengekang dirinya. Atau saudara memilih untuk melanjutkan kesombongan saudara, saya kembalikan kepada saudara. Karena ada konsekuensi dari kalau saudara memilih untuk melanjutkan hyperifanosnya saudara. Karakter saudara sebagai karakter sombong. Nanti kita lihat apa konsekuensinya. Sedangkan bagi saudara yang menjadi korban dari kesombongan orang lain, saya mau kasih tahu kepada kita, mereka yang diperlakukan semena-mena tidak akan pernah bisa bertindak dan melawan. Jadi kalau saudara sudah menjadi korban, ada orang yang alfa, orang yang dominan dalam sekitar pergaulan saudara, saudara tidak bisa melawan dan bertindak. Itu adalah ekspektasi yang sia-sia kalau saudara berusaha untuk melawan kesombongannya. Dan saya berkata kepada saudara, saudara tidak perlu melawan kesombongan mereka. Jatuhnya nanti saudara akan jadi sombong kayak mereka. Kalau saudara ngelihat, aduh orang ini kok sombong banget ya, petentang-petenteng sama orang lain seenaknya, semena-mena, aduh gini. Saudara tidak akan bisa melawan dia. Dan saudara tidak perlu melakukannya, karena apa? Tuhan yang akan bertindak untuk melawan mereka. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengekang diri kita, menahan supaya hypsila phroneonya ini enggak jadi hyperifanos, itu sangat sakit. Itulah bagian salib dari kita. Tetapi kesakitan kita, kepedihan kita menahan sifat sombong ini supaya tidak mewujud, itu dikasihani oleh Tuhan. Sehingga orang yang rendah hati dikasihani Allah, tapi orang yang congkak dan sombong ditentang oleh Tuhan. Mari kita akhiri spaza sesi yang kelima ini dalam pembahasan tentang karakter sombong. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah memahami apa arti sombong dan ada dua jenis sombong yang paling mendasar yang menjadi sifat kami sebagai orang berdosa adalah hypsila phroneo, kesombongan hati dan pikiran. Tapi kami percaya Tuhan firman-Mu menahan kesombongan itu supaya tidak mewujud dalam tindakan, dalam pembawaan kami, sehingga kami tidak membiasakan diri untuk sombong, kami menahan diri kami, sehingga karakter rendah hati itu bisa kami miliki di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemahaman pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri penjelasan tentang firman ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Haleluya.